Sebelum nonton video aku, kalian jangan lupa bantu support channel aku dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bidan Eni. Nah guys, hari ini aku cuman ngesut pas aku lagi makan aja. Ini tuh sebenarnya aku pengen banget ngesut diri aku sendiri, cuman karena butuh persiapan dan aku punya anak kecil alias bocil yang lagi super aktif, jadi itu agak sulit banget buat aku sekarang tuh ya untuk menyempatkan waktunya. Jadi tapi kita tetap tidak akan keluar dari koridor ya, dimana aku di sini ngebahas tentang isu-isu kesehatan yang lagi tren. Nah teman-teman, aku di sini mau ngebahas tentang isu kesehatan yang cukup happening banget di tahun 2023, yaitu tentang gagal ginjal akut pada anak. Tentunya ini menjadi momok menakutkan buat bunda-bunda semua ya, terutama yang punya balita atau bisa jadi yang punya kebiasaan beli obat sendiri. Karena kalian pernah denger dong kalau ternyata salah satu penyebabnya adalah memberikan obat yang ada kandungan tertentu. Aku tidak sebutkan di sini ya karena takut menyinggung orang-orangnya. Nah guys, jadi gagal ginjal itu sangat membahayakan, tidak hanya berlaku pada orang dewasa saja, tapi juga berlaku pada anak-anak. Jadi gagal ginjal itu sendiri merupakan salah satu kegagalan atau bisa disebabkan akibat daripada penyumbatan saluran kandung kemih, atau bisa disebabkan juga daripada penyaluran atau aliran darah yang gagal mencapai kepada ginjal, atau juga kerusakan pada ginjal itu sendiri. Nah teman-teman, gagal ginjal sendiri itu terbagi dalam dua golongan. Yang pertama itu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu waktu itu sempat rame banget di TV ya. Nah tanda-tandanya itu ini tuh terjadinya serentak itu mendadak gitulah ya. Pas mendadak itu anak itu langsung gak bisa pipis. Nah ini tuh salah satunya tandanya yang tadi aku sudah sebutkan ya. Anak itu tersumbat saluran kemihnya, terus tuh kemudian aliran darah ke ginjalnya itu tidak sempurna atau tidak mengalir dengan sempurna, dan terjadi juga kerusakan pada ginjal itu sendiri. Nah kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu sudah termasuk pada golongan gagal ginjal akut. Tapi diagnosa ini bisa ditentukan setelah melakukan pemeriksaan kepada dokter. Nah teman-teman, yang kedua adalah golongan gagal ginjal kronik, di mana golongan gagal ginjal ini sebenarnya sudah terjadi dari sebelumnya, atau 3 bulan sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda. Jadi sakitnya itu bertahap ya, bisa dari 3 bulan sebelumnya, bisa lebih ya. Nah tanda-tandanya ini tuh sama dengan yang atas tapi berjangka. Nah ini sudah dipastikan akibat daripada ginjalnya yang memang ada problem gitu, yaitu masalahnya yang memang dari ginjalnya sendiri. Gimana teman-teman, sudah mulai paham? Nah kalau teman-teman sudah mulai paham, mari kita lebih perdalam lagi apa sih penyebab daripada gagal ginjal pada anak itu, kenapa bisa terjadi. Nah ini salah satu atau beberapa penyebabnya. Yang pertama itu anak keracunan zat tertentu. Misalnya bunda-bunda semua suka beli obat-obatan yang beli sendiri kalau misalnya anak demam atau sakit ya. Kemudian adanya keturunan daripada orang tuanya, riwayat daripada orang tuanya yang sudah hipertensi atau diabetes. Kemudian anaknya memang sudah memiliki bawaan lahir sakit ginjal dari pas lahir. Yang keempat itu merupakan salah satu sindrom di mana ginjal pada anak itu tuh sudah mengalami sakit gitu. Sindromnya itu namanya hemolitik uremik, di mana terjadinya radang pada selaput pembuluh darah kecil daripada ginjal. Cukup sekian pemaparan mengenai gagal ginjal pada anak. Next kita lanjut lagi. Terima kasih.